kalau misalkan kalian stuck sama yang hard, kasih waktu untuk diri kalian sendiri dan move on. Kok bisa sih udah lulus master di usia 21? Kalau misalkan aku itu anak akselerasi, aku nggak bayar full, tapi aku lumayan dapat deduction dari itu. Hey guys, welcome back to my channel. It's me again, Jaslyn. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke channel aku atau nonton channel aku Jaslyn Dorothea dan aku suka bikin video tentang traveling dan ngebahas juga tentang studying abroad, khususnya di UK. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas semua pertanyaan kalian. Aku akan jawabin satu-satu soal graduation aku kemarin. Karena banyak banget dari kalian yang nanya, kok bisa sih? Maksudnya udah dapat gelar master di usia 21. Berapa dari kalian juga yang nanya, tips-tips kerjain disertasi itu gimana? Before we start, jangan lupa untuk subscribe to my channel, like this video, and share it with your friends if you like this video. What are we waiting for? Let's jump right in. Question number 1, tips and trick masuk university-nya dong. Oke, jadi waktu itu aku masuk Newcastle University pakai IELTS. Jadi waktu itu ada IELTS requirements, kalau nggak salah waktu itu 6,5. Dan aku juga harus kasih transkrip S1 aku. Nah, kebetulan banget karena aku waktu itu S1-nya lulusan dari University of Sunderland. Jadi waktu itu aku kuliah di MDIS, tapi sertifikatku itu University of Sunderland. Jadi programnya sama-sama UK. Nah, maka dari itu aku nggak usah ikut pre-master. Lebih cepat gitu loh guys masuknya. Dan waktu itu juga aku dapat diskon. Jadi aku nggak bayar full, tapi aku lumayan dapat deduction dari itu. Jadi itu lumayan banget. Nah, tips and triknya mungkin kalian bisa perjuangin nilai S1 kalian supaya dapat diskon untuk S2-nya gitu. Question number 2, kok bisa lulus master cepet banget? Ini question yang paling aku sering dapetin dari orang-orang. Baik banget yang nanya, kok bisa sih udah lulus master di usia 21? Kok bisa sih master cuma 1 tahun dan segala macam? Nah, jadi banyak banget dari kalian yang berasumsi kalau misalkan aku itu anak akselerasi atau anak international school, makanya aku udah bisa S2, udah bisa lulus S2 di usia 21 tahun. Jawabannya salah semua. Jadi aku itu lulus SMA dan aku juga mengikuti pendidikan Indonesia pada umumnya yang dimulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Dan aku sekolahnya di national school, gak ada di international school. Nah, jadi jawabannya gimana? Kok bisa sih lulus secepat itu? Nah, jadi aku itu masuk SD-nya memang kecepatan. Jadi pas aku SD itu aku masuk tuh umur 5 tahun. Dan aku selesai SMA itu di umur 17 tahun. Setelah lulus SMA, kan 3 tahun tuh ya. 3 tahun SMA. Setelah itu aku lanjut S1 di Singapura selama 2 tahun di MDIS ngambil Business Marketing. Nah, setelah itu aku ambil a gap year. Selama gap year itu aku ambil internship juga, terus kerja juga dan segala macam. Pokoknya bikin pengalaman kerja lebih banyak gitu ya. Baru aku lanjut S2 di UK selama 1 tahun. Jadi itulah jawabannya kenapa aku bisa lulus master di usia 21 tahun. Question number 3, how did you stop yourself from procrastinating? Sebenarnya simple, cuman ini jawabannya gitu. Selalu bikin to-do list. Semua aktivitas, semua task apapun kalian harus bikin to-do list. Dan selalu set yang mana yang high priority task dan yang mana yang low priority task. Dan jangan lupa untuk kerjain aktivitas itu saat kalian punya mood yang bagus dan juga timing yang tepat. Ingat juga, kasih diri kalian timeline. Jadi jangan sampai gara-gara satu distraction kalian lupa semua goals awal kalian. Misalnya nih, kalian lagi di UK untuk belajar. Nah, jadi jangan gara-gara kalian main, kalian udah asik sama temen, tapi kalian lupa tujuan awal kalian di UK itu adalah belajar. Jadi jangan lupa untuk tetap kerjain assignment, tetap dengerin lecture, dan segala macam. Satu hal lagi yang perlu kalian cari tahu, kalian itu tipe orang yang mana? Jadi ada 2 tipe orang yang berbeda. Yang pertama itu adalah morning person atau early bird, dan yang kedua adalah all night atau evening person. Kalau aku sendiri, aku adalah early bird, jadi aku lebih fokus kerjain sesuatu di pagi hari. Tapi ada juga tipe orang yang berbeda, di mana all night itu lebih fokus untuk kerjain tasknya di malam hari. Question number 4, any career tips? How to find a job? Good resume? Any job hunting tips? Kalau career tips,
Mungkin sebagai student harus keep aktif kali ya. Selagi kalian menjadi student, aktif ikut organisasi apapun. Itu bisa jadi international organization atau bisa juga Indonesian Society. Kenapa? Karena employers kalian nanti in the future pas lihat CV kalian itu bisa ketahuan kalau misalkan kalian itu anaknya aktif dan gak males-malesan. Pas banget nih kalau misalkan kalian sekolahnya di UK, kalian itu bisa punya kesempatan untuk kerja sebagai part-timer 20 hours per week. Kalian bisa gunain kesempatan itu untuk kerja, lumayan untuk nambah-nambahin savings dan juga nambah-nambahin pengalaman saat kalian di UK. Untuk pertanyaan yang how to find a job, jawabannya cuma satu, karena sekarang itu gampang banget untuk cari job. Kalian tinggal pakai LinkedIn aja, itu udah ngebantu kalian banget. Jadi apa yang kalian perlu lakuin itu adalah make the most of your LinkedIn. Bikin profile LinkedIn kalian sebagus mungkin. Selalu taruh highlight unique selling point kalian di dalam LinkedIn kalian. Jadi pas orang lihat LinkedIn kalian, mereka tuh udah bisa lihat, oh kamu tuh orangnya kayak gimana dan strength kalian tuh di mana udah kelihatan semua. Make sure kalian isi description LinkedIn kalian dengan jelas, straightforward, dan juga menarik. How to create a good resume? Good resume itu adalah resume yang simple, straightforward, dan juga highlight semua USP kalian atau strength kalian. Pastiin highlight yang kalian taruh itu sesuai sama position yang kalian apply gitu ya. Jadi jangan pakai satu resume untuk semua job application, tapi kalian harus tentuin posisi apa yang mau kalian apply. Nah itu kalian harus tentuin resume apa yang kalian harus kirim. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk apply di beberapa job position, misalnya beda-beda, marketing lah, business development, kalian harus punya resume yang berbeda. Jadi nggak boleh pakai satu resume aja, karena itu sangat-sangat zonk kalau kalian melakukan itu. Dan jangan lupa juga untuk kirim cover letter. Jadi cover letter itu adalah mencakupi semuanya, pokoknya itu adalah summary kenapa kalian mau apply job itu dan apa yang bikin kalian the right candidate for that job. Nah, make sure juga kalian harus customize cover letter itu. Jadi setiap kalian apply ke satu company, kalian harus customize letter itu sesuai dengan company mereka, sesuai dengan visi mereka juga dan segala macam. Question number 5. How do you manage your time between work, study, and your organization? Ini susah sih. Jadi waktu itu aku S2 sambil kerja full time. Tapi full time-nya bukan full time biasa, karena ini full time with flexible hours. Jadi aku bisa kerja kapanpun, yang penting project itu kelar. Tapi capek juga sih, karena aku harus ngelembur dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi atau 2 pagi untuk ngelarin satu kerjaan itu. But it's all worth it. Karena waktu itu kelasku itu bukan offline class, jadi semuanya online karena COVID, makanya semuanya jadi double. Kerjaan aku kan cuma require aku untuk stay di depan laptop, jadi nggak harus pergi kemana-mana gitu loh. Jadi aku bisa juggling all of that. Untuk time management sendiri, waktu itu karena adanya time difference, jadi kerjaanku itu kan ada di, maksudnya company-nya di Singapura dan klien aku di Indonesia. Jadi aku harus ngikutin jamnya mereka. Nah, makanya dari jam 7 sampai jam 10 pagi biasanya itu adalah waktu untuk kerjain tugas project yang ada di Indo sama Singapura dan juga meeting-meeting. Dan setelah itu 10 sampai jam 6 sore itu adalah waktu aku untuk belajar atau fokus di uni. Nah, setelah itu baru free time aku. Jadi free time aku biasanya aku kumpul sama temen, aku dinner sama mereka, atau kalau ada kerjaan dari PPI Newcastle, aku kerjain juga. Untuk yang nanya, gimana sih cara ngebalance semuanya, plus ada PPI Newcastle juga. Nah, jadi kerjaan aku di PPI Newcastle itu kan jadi Head of Public Relations. Karena aku suka banget ketemu temen atau ketemu anak baru, jadi menurut aku kerjaan yang di PPI Newcastle itu jadi fun menurut aku. Jadi nggak ada burden sama sekali untuk kerjainnya. Nah, pokoknya kerjain kerjaan, kerjain kuliah, dan kerjain organisasi at the same time itu worth it banget. Karena itu membuat kalian aktif dan terbiasa untuk menjadi sibuk. Question number 6. How to write a dissertation? Any tips? Oke, jadi untuk menulis disertasi atau write a dissertation, aku juga awalnya struggle with it karena this was my first time doing this. Jadi waktu S1 itu project akhirku bukan disertasi, tapi adalah bikin pokoknya kayak exam gitu deh. Hal yang pertama kalian harus lakuin adalah research. Research on some interesting topics.
Karena menurut aku topik itu penting banget. Kalau misalkan kalian gak suka sama topik yang kalian pilih, kalian akan kurang motivasi untuk ngerjain disertasi pas nanti ada di prosesnya. Kedua, kalian harus ada satu file yang bentuknya Excel atau Google Sheets, apapun itu. Pokoknya satu file yang isinya itu adalah ide-ide atau reference untuk dissertation kalian. Ini aku juga terinspirasi dari temanku Gaida. Dia tuh bikin satu file gitu, isinya semua ide-ide dan semua reference yang akan dia pakai untuk dissertation dia. Menurut aku itu lumayan efektif sih, karena semua filenya jadi kekumpul jadi satu dan gak kececer akhirnya. Selanjutnya, start with the hardest one. Kenapa start with the hardest one? Karena menurut aku, kalau misalkan kalian start with the hardest one, yang lain jadi easy banget untuk dikerjain. Dan kalau misalkan kalian stuck sama yang hard, kalian bisa kasih waktu untuk diri kalian sendiri dan move on to the next one. Yang penting kalian make a progress on the hardest one. Selanjutnya, jangan last minute. Jangan pernah last minute untuk kerjain dissertation. Karena dissertation itu bukan assignment biasa, tapi ini tuh the biggest project on your master's degree gitu. Biasanya weightage-nya itu adalah 60%. Jadi make sure kalian benar-benar kerja keras untuk kerjain dissertation ini. Tips selanjutnya, selalu tanya ke supervisor kalian. Karena mau nggak mau, gimana pun juga, supervisor kalian lah yang nilai dissertation kalian. Jadi mau nggak mau kan kalian harus tanya dong expectation dia itu kayak gimana dan gimana caranya biar kita dapat good mark. Jangan terlalu fokus ke conceptual framework kalian. Bikin conceptual framework sesimpel mungkin, tapi kalian harus fokus apa yang bikin nilai kalian bagus untuk dissertation itu. Jangan pakai moderator atau mediator kalau misalkan kalian nggak familiar with it. Biasanya tuh chapter yang di discussion itu paling penting. Question number 7. Time management saat mengerjakan disertasi. Time management mungkin balik ke masing-masing orang kali ya, pembagiannya kayak gimana. Cuman kalau misalkan aku selalu kerjain sebelum lunch. Abis itu aku lunch, break kan itu. Terus abis itu aku kerjain lagi, terus dinner, terus kerjain lagi sampai jam 10 malam. Itu berlangsung selama 2 bulan sebelum submission. Dan selama aku kerjain disertasi itu, aku juga bagi waktu aku. Jadi aku itu pakai Pomodoro teknik, dimana kalian itu 25 menit kerjain fokus di tasknya. Setelah itu 5 menit break, terus lanjut lagi. Terus 5 menit break, lanjut lagi. Nah, pas aku kerjain disertasi juga, aku dengerin lagu lo-fi atau lagu-lagu yang kayak di focus kayak gitu-gitu. Kenapa aku dengerin lagu? Karena kalau misalkan aku nggak dengerin lagu, aku malah gampang banget untuk ngantuk. Tapi lagunya bukan lagu yang bisa dinyanyiin ya. Question number 8. Any tips on how to stay motivated? What keeps me motivated adalah aku selalu bikin goals, short term goals dan juga long term goals. Jadi ada 2 ya guys. Dan selalu fokus ke goals itu. Sama kayak kalian kerja kan setiap quarternya, setiap quarter 1, quarter 2, quarter 3 ada KPI-nya masing-masing kan. Nah, sama kayak kita juga harus punya kayak gitu. Kita harus set KPI, kita mau achieve apa di specific timeline gitu ya. Dan juga kalau misalkan kalian orangnya pelupa, aku kadang kan pelupa juga kan. Jadi kalau misalkan aku punya goals, aku selalu jadiin itu sebagai wallpaperku, atau aku listin satu-satu dan screenshot, setelah itu jadiin wallpaper. Atau aku juga kadang bisa tulis di to-do list, di tembok gitu. Bukan di tembok ya, maksudnya di sticky notes, aku tulis to-do list aku apa aja. Kayak misalnya bulan ini aku mau ngapain aja, atau tahun ini aku mau ngapain aja, aku tulis, terus aku tempel di tembok. Jadi aku bisa lihat tiap hari dan keinget terus gitu jadinya. Dan setelah itu, setelah kalian bisa achieve goals kalian atau achieve apapun yang kalian tulis di kertas itu, kalian kasih diri kalian self-reward. Self-reward tuh bisa bentuknya apapun yang kalian pengen, tapi jangan boros-boros dan harus di-set juga sesuai budget kalian. Last question. What's your plan after graduation? What's my plan after graduation? Untuk sekarang aku lagi kerja di UK dan aku nggak tahu sampai kapan karena di situasi kayak gini we never know what will happen next. Jadi untuk plan-plan spesifiknya itu masih confidential. Dan untuk sekarang aku bahkan siapin plan A, B, C, D karena ya nggak tahu kan masa-masa COVID kayak gini. Untuk ngeplan tuh susah banget, jadi harus punya plan B, plan C, plan D bahkan sampai sekarang. Gitu sih. Ya untuk kalian yang penasaran plan-plan setelah graduation bisa
subscribe to my channel karena aku akan update setiap kehidupanku kalau aku lagi ngapa-ngapain. Jadi make sure kalian subscribe ke channel aku. Alright, rasanya aku udah jawabin semua questions dari kalian. Dan kalau misalkan kalian masih mau tanya sesuatu, bisa komen di bawah. Nanti aku akan jawab di komen kalian satu-satu. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa subscribe to my channel, like this video, and share it with your friends. Dan kalau misalkan kalian ada suggestion konten apa yang bisa aku bikin atau harus aku bikin setelah ini, kalian juga bisa komen di bawah sini ya. Hope you guys enjoy and I'll see you guys on my next video. Bye!